Nah, ini kan pernah ada cerita dari masyarakat. Katanya dulu itu ada 4 orang yang pernah datang ke Pulau Sempu, terus mereka itu tersesat di sana. Ya, kenapa saya yang menyesatkan mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih banyak untuk semua saudaraku yang sudah menonton channel kami dari Padepokan Macan Loreng. Semoga saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam setiap urusannya, dimudahkan segala urusannya, dibukakan pintu rezekinya yang melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Pada malam hari ini kami dari Padepokan Macan Loreng akan menguak misteri tentang desa gaib yang ada di Pulau Sempu. Nanti kita akan hadirkan penunggu yang ada di Pulau Sempu, di desa gaib di sana. Nanti kita akan mediumisasi. Langsung saja, mari kita mulai saudaraku. Mohon doanya agar kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator. Tidak ada penyusup dari luar ataupun dari dalam yang bisa masuk. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, penunggu dari golongan gaib yang ada di Pulau Sempu, yang terkenal dengan sebutan desa gaib yang ada di Pulau Sempu, dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, penguasa terkuat yang ada di sana, saya tarik dalam genggaman tangan saya. Allah. Allah. Masuk. Masuk. Kuasai jasadnya mediator. Masuk. 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 Kuasai jasadnya mediator. Kita suaranya tersambung, bisa berbicara manusia dengan jelas. Allah. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Dengan penunggu terkuat yang berada Pulau Selatan. Di pulau mana? Pulau Sempu. Pulau Sempu. Tepatnya berada di mana itu? Ada di mana? Di mana? Malang. Kamu dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Saya protek dulu ya. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, apabila makhluk yang ada di dalam tubuhnya mediator ini berbohong dan berdusta, secara otomatis terbakar. Allah. Bisa diperkenalkan ini dengan siapa ini? Punya nama Anda? Saya memang punya nama. Siapa nama kamu? Untuk apa kau tanya namaku? Saya cuma ingin tahu tentang cerita misteri yang ada di Pulau Sempu. Namaku Ki Ageng. Ki Ageng siapa? Ki Ageng Wicaksana. Ada apa? Saya mau tanya sama kamu.
sebelum kita bahas lebih lanjut saudaraku, alangkah lebih baiknya kamu masuk Islam dulu. Untuk apa mengikuti agamamu? Mau kamu masuk Islam? Ya. Iya. Kamu kenal dengan beliau? Siapa? Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Siapa kamu? Siapa kamu kenal dengan beliau? Dia adalah penguasa alam gaib. Siapa beliau? Penguasa alam gaib dan alam kayangan raja di raja. Kamu mau masuk Islam? Iya. Ikutin kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, makhluk yang ada di dalam tubuhnya mediator ini tertembak Islam. Allah. Menjadi Islam yang kafah, murtad dari agama Islam secara otomatis terlempar ke neraka jahanam. Allah. Bisa diceritakan Ki Ageng tentang Pulau Sempu? Konon kata warga setempat, cerita yang beredar itu kan di Pulau Sempu itu ada desa gaibnya. Ya, memang benar apa yang dikatakan orang-orang yang mau tahu keberadaan saya tidak akan berani menjamah tempat kami. Orang-orang yang tidak pernah ke sana memang akan terpukau dengan keindahan pulau tersebut. Itu adalah tempat kami yang tidak ada yang boleh menjamah. Kenapa tempat itu tidak boleh dijamah oleh manusia? Saya tidak suka dijamah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ataupun orang-orang yang mau berwisata di sana atau apapun itu. Ya, alasannya kenapa? Bangsa-bangsa seperti kami tidak mau berbaur dengan manusia. Apa cuma itu alasannya? Kami ingin hidup tentram dan damai. Apabila nanti akan adanya manusia datang ke sana, tempat kami akan jadi kotor, dibuat tempat yang tidak. Emangnya pernah terjadi? Pernah. Gimana ceritanya waktu itu? Segerombolan orang datang ke sana, terpukau melihat keindahan pulau saya. Tempatnya memang indah. Siapa yang tidak mau ke sana dan terlenakkan keindahan Pulau Sempu? Tapi manusia-manusia itu saya tidak suka didatangi. Nah, ini kan pernah ada cerita dari masyarakat. Katanya dulu itu ada 4 orang yang pernah datang ke Pulau Sempu, terus mereka itu tersesat di sana. Ya. Anak buah saya yang menyesatkan mereka. Caranya gimana kamu kok bisa menyesatkan mereka? Itu mudah. Saya buat mereka untuk berhalusinasi, terus menyesatkan jalannya dan tidak tahu tempat pulang. Itu agar mereka kapok tidak kembali lagi ke tempat saya.
Itu kamu bawa kemana? Bawa ke alam saya dan jadikan budak saya. Oh, kamu jadikan budak? Kasihan orangnya. Untuk apa kasihan mereka? Tidak kasihan dengan bangsa-bangsa kami. Itu tempat kami, tempat yang nyaman dan tentram. Saya tidak mau tempat-tempatku dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat-buat yang tidak dan mengotorinya. Berbuat tidak Sudah seperti banyak apa aja? tempat. Nanti mereka akan meminta yang sugihan, meminta apapun dari kami. Tadi saya tidak suka. Hidup saya adalah hidup saya. Hidupmu adalah hidupmu. Sekarang kan kamu kan sudah Islam, ya kan? Iya, memang. Ada berapa banyak di sana itu? Apa yang ada berapa banyak? Dari golongan gaibnya? Triliunan. Triliunan. Ya. Kami hidup tentram dan damai sampai sekarang. Tidak ada yang berani ke sana. Hanya orang-orang warga sana saja yang lalu lalang. Nah, waktu itu kan ceritanya dari masyarakat itu kan ada salah satu orang yang ke sana. Nah, itu melihat sosok besar hitam. Itu genderuwo suruhan saya. Suruhan kamu? Iya. Agar mereka balik ke tempat mereka lagi dan tidak melanjutkan perjalanan mereka sampai ke atas. Itu tempat sakral kami yang ada di atas. Tempat raja kami. Siapa rajanya? Saya tidak bersebut. Dari golongan apa? Golongan iblis. Sekarang kan kamu kan sudah Islam. Ya. Jadi sudah tidak ini lagi, jangan ikut iblis yang ada di Pulau Sempu itu lagi. Ya. Saya tidak ikut lagi. Saya tidak akan kembali lagi ke sana. Itu kisahnya gimana itu Pulau Sempu itu? Kok bisa dijadikan tempat yang paling angker di sana itu? Ceritanya panjang. Iya, bisa kamu ceritakan kan? Ya. Setiap pada zaman dahulu orang-orang sakti di tempat sana mempunyai ilmu kesaktian. Apapun itu kesaktiannya, apapun itu, meminta apapun, membersihkan rumah-rumah dari orang-orang, pembuangannya pasti di tempat itu. Oh, tempat itu jadi buangan oleh orang-orang sakti zaman dahulu. zaman dahulu. Ya, tempat berlindung makhluk-makhluk gaib yang kabur dari orang-orang yang mau meminta kesaktian pada tempat-tempat tertentu. Terus selain itu banyak lagi mereka datang dari mana-mana, dari semua Nusantara semuanya. yang jelas kalau bicara Dari Nusantara tempat berkumpul makhluk-makhluk gaib semuanya. ini saya juga mau tanya, cerita apa aja yang pernah terjadi di sana? Kejadian apa saja yang pernah terjadi? Kejadiannya sudah lama sekali. Kejadian apa? Ini waktu itu kan ada yang dibawa ke dalam itu kan, terus tidak bisa kembali Ya. waktu itu. Saya masukkan jasadnya ke telaga semut. Kamu masukkan kemana? Ke telaga semut. Orangnya saya bawa dan saya tahan untuk jadi budak saya. Alasannya kenapa waktu itu kamu sampai tega mencelakai manusia? Bicaranya tidak sopan di tempat kami. Terus? Dan mereka lancang memasuki daerah kami. Tempat kami adalah tempat yang sakral. Kami tidak suka
manusia-manusia seperti itu datang ke tempat kami. Nah, apa yang dilakukan manusia-manusia seperti apa yang Anda maksud itu? Manusia-manusia yang tidak punya sopan santun, yang sering mengotori tempat-tempat kami. Mengotori seperti apa? Tempat kami mengotori seperti buang sisa makanan, ataupun berbuat yang begituan ataupun itu berbuat maksiat. Saya paling suka dengan orang yang seperti itu. Dulu Ya, saya akan ambil dia. kamu ambil, Aku ambil rohnya, saya terus? sesatkan dia. Saya buang saja ke jurang ataupun di telaga. Oh, sampai seperti itu ya? Ya, dimanapun itu, setiap penjaga di gunung akan berbuat yang sama. Bukan saya saja, siapapun makhluk penjaga yang ada di gunung manapun seluruh Nusantara ini, kalau tempatnya dibuat rusak atau tidak nyaman, bahkan Kenapa? jangan tanya lagi. Kenapa? Apa yang kamu perbuat waktu itu? Saya goda, Terus? saya sesatkan halusinasi yang indah, halusinasi yang tinggi untuk mencapai tempat itu, tempat yang indah. Atau anak buah saya akan menyamar menjadi temannya, Terus? dan dia akan mengikuti terus. Dan itulah kesempatan kami. Terus kamu bawa ke? Saya sesatkan dulu. Oh, kamu sesatkan dulu. Sesatkan dulu Kamu bawa kemana? ke alam kami. Ke alam kamu. Ya, Dan kamu jadikan apa? jadikan budak. Tempat kami, desa goib. Berarti benar ya? Kami juga mempunyai desa seperti kalian. Ada desanya juga ya? Ada. Desa goib kami adalah desa yang tentram, aman. Tidak ada makhluk-makhluk apapun itu. Kami juga menakut-nakuti apabila mereka menolak untuk kami bawa atau mereka kembali. Sekumpulan mayat-mayat binatang saya akan tebar di seluruh jalan. Terus waktu itu manusia seperti apa yang tidak bisa Anda sesatkan di tempat kamu itu? Hatinya sering beristighfar. Terus? Dia ingin kembali. Dia mengetahui kami. Dia mengetahui alam kami. Dan kemudian ingat sama Sang Pencipta. Ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak menyerah begitu saja saya, dan saya akan takut-takuti dia terus. Tapi kalau orang itu sering bersolawat, Ya, memang terus benar. berzikir, mengingat Berzikir. Allah, apakah kamu bisa menyesatkan mereka? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Otomatis kami akan menyingkir darinya. Saya tidak bisa menyesatkan orang yang sholawat dan berzikir terus. Tapi kalau hati mereka kotor dan tidak mengingat siapa pencipta alam ini, itu sangat mudah bagi kami. Mereka orang-orang yang tidak tahu adab. Jadi orang-orang oknum yang ini ya, Ya, yang merusak lah, yang kamu sesatkan nih ya, benar. yang kamu bawa ke alam kamu gitu ya. Benar sekali. Memang benar. Jadi kalau orang yang sering berzikir, sering bersolawat, Ya, kamu tidak bisa mengganggu. susah. Susah sekali untuk mendekati orang-orang seperti itu. Ya, diusahakan saudaraku semuanya dimanapun kita berada, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berzikir dalam hati, selalu bersolawat,
khususnya kalau di tempat angker, di tempat yang dikatakan orang-orang itu tempat yang tidak bisa dijamah manusia, kita harus sering-sering mengingat Allah, meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di tempat angker, hati kita, baik itu dari kami bangsa jin yang sudah muslim, kita akan terus berselawat dan mengingat terus. Kamu juga sekarang harus sering-sering berselawat, berzikir, dikerjakan ibadahnya, ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah memasukkan Islam. Iya. Gimana rasanya setelah kamu masuk Islam? Tentram kan? Damai kan? Iya, terima kasih banyak. Nah, gini, seluruh pasukan kamu yang ada di Pulau Sempu, khususnya di Desa Gaib Pulau Sempu, kamu panggil semuanya ke sini, diajak masuk Islam. Ya, hanya yang mengikuti saya saja yang saya bisa panggil. Iya, dipanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil. Dengan izin raja saya. Semua anak buah saya. Saya tarik semuanya ke sini. Dipanggil ke sini. Oh, semuanya datang kemari. Diajak masuk Islam. Kamu ajari membaca 2 kalimat syahadat. Itu ada di depan semuanya. Iya, diajak masuk Islam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikan saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah. Sudah masuk Islam semuanya? Sudah. Ya, mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Sekarang kamu boleh kembali ke tempat kamu. Dan kamu jangan ganggu manusia yang niatnya hanya ingin jalan-jalan, melihat keindahan di sana, tidak merusak. Kamu jangan ganggu ya. Iya. Saya ingatkan saja. Kalau naik gunung, Ya, silakan kembali sekarang. Wahai manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Allah. Mungkin itu saja yang diucapkan oleh makhluk yang ada di sana tadi, dari sosok gaib yang ada di Pulau Sempu tadi, saudaraku. Diambil sisi positifnya, diambil sisi baiknya, yang negatif dibuang jauh-jauh. Apabila kami ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf, karena kami juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.